susu, dia tetap wajib qadha ya. Baik. Itu wal kafaratu aidon, kafarah. Ya paham Syafi'i ya. Coba bayangkan yang jenenge seorang ibu mengkhawatirkan atas dirinya itu jarang. Nah perlu orang mangan, yang penting anaknya makan. Secara umum mesti mengkhawatirkan atas anaknya nggak bisa nyusu karena kehabisan ASI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan para asatidzah al-kalam. Baik para ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk dari sekian ribu pertanyaan masuk. Ini kami seleksi sengaja karena memang ada beberapa pertanyaan yang jenisnya sama. Nah, pertama ustadz, apakah boleh membayar fidyah padahal kita masih mampu untuk mengganti dengan berpuasa? Kurang lebih pertanyaan seperti itu para ustadz. Sepertinya ini mengarah pada ibu hamil dan menyusui. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Hakim rahimahullah. Terhadap permasalahan apakah wanita hamil atau menyusui itu wajib qadha atau fidyah aja gitu ya? Ya. Wallahi alam bisawab, sekalipun saya pribadi masih perlu banyak dalil pendukung ya, dan masih bertanya. Namun secara logika saya lebih setuju dengan pendapatnya Ibnu Abbas, di mana beliau berdua berpendapat wassoha Ibnu Abbas wa Ibnu Umar annahuma amara bil fidyati dunal qadha. Bal ja'ala Ibnu Abbasin al-hamila wal murdi'a idza khafata ala nafsihima aw ala walidihima mimman uniya bi qaulillahi ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Jadi menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa wanita yang hamil dan menyusui ya, dia tidak perlu qadha, cukup fidyah saja. Karena wanita hamil dan menyusui itu dikiaskan seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Litaqarrur ya. Karena kasus yang berulang-ulang. Hamil menyusui lagi, hamil menyusui lagi, hamil menyusui lagi. Maka ini dikiaskan seperti orang yang sakit layur jabur'uhu, artinya sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Dan hal tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu ya untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Maka dia cukup bayar fidyah, memberikan makan atas orang miskin. Ya, ini pendapat yang menurut saya cocok secara logika. Kenapa seperti itu? Karena wanita hamil itu bukan salahnya perempuan. Ya kan kerjaannya suami. Ya kan kerjaannya suami, kenapa ya harus nanggung beban perempuan? Hamil saja sudah cukup berat, menyusui saja sudah kerjaan, apalagi sekarang ditambah suruh qadha puasa lagi sebanyak yang dia tidak berpuasa. Iya kalau hanya sebulan, kalau berulang-ulang sampai 3 bulan, ada ibu-ibu yang utangnya sampai 100. Kasihan ibu-ibu ini, kasihan. Kerjaan suami dibebankan bebannya kepada seorang istri. Kalau hanya bayar fidyah kan yang bayar suami. Ya, ini namanya konsekuen, logis ya. Nah, maka pada masalah ini saya menguatkan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Namun pertanyaan kecil yang nanti teman-teman harus jawab. Kalau nggak bisa, pendapat ini saja ditetapkan. Kenapa pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak diakomodir oleh jumhur? Pendapat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar itu tidak diwakilkan oleh jumhur karena ada potongan ayat berikutnya wa antasumu khairul lakum yang menurut tafsir Al-Qurtubi jilid 3 halaman 149 ini dikuatkan dengan qiraah syadzah dari Ubay. Jadi wa antasumu khairul lakum
ay wasiyamu khairul lakum. Jadi bagi orang-orang yang tadi, kasus-kasus yang disebut tadi, musafir, orang yang sakit begitu ya, itu memang boleh membayar fidyah. Tetapi ayat berikutnya wa antasumu khairul lakum ay wasiyamu khairul lakum. Namun puasa itu lebih baik bagi kalian. Kemudian diperkuat dengan qiraah tafsiriyah dari Ubay bin Ka'ab tadi ya. Wa antasumu khairul lakum minal iftari ma'al fidyati. Jadi puasa itu lebih baik bagi kalian daripada tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Maka kemudian Al-Qurtubi itu meringkas dari perdebatan tadi, wa 'alal jumlati fa innahu yaqtadi al-hadda 'ala shaum fa'lamu dzalika wa sumu. Ini secara global dapat kita sampaikan bahwa Al-Baqarah 184 ini memotivasi mendukung agar orang itu lebih berpuasa. Ya tentu ini nanti menjadi diskusi kita ya untuk nanti keputusan. Tetapi boleh jadi ya, ini tentu Al-Qurtubi tidak mengomentari pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi. Tapi kalau tadi di akhir apa yang disampaikan Ustaz Sigit, pertanyaan mengapa kemudian jumhur itu tidak menguatkan pendapat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, boleh jadi karena ada juga sahabat yang lain itu berpendapat yang berbeda, setidaknya misalnya Ubay tadi. Wallahu ta'ala alam. Kalau wa antasumu khairul lakum minal iftari ma'al fidyah. Iki nak kuat poso. Ora kuat poso. Wa 'alal ladina la yutiquna fa fidyatun ta'amul miskin. Dikiaskan kepada orang yang sakit layur jaburuhu. Kalau orang sakit layur jabu masa suruh poso. Asyaikhul kabir masa suruh poso. Kan enggak. Ya demikian juga orang hamil dan menyusui. Kaunuhu yatakarrar fi kulli amin. Ini wanita sholihah ini setiap tahun hamil. Coba yang utangnya berapa coba? Banyak sekali. Ya itu terus hampir-hampir dia nggak bisa untuk mengkodok itu ora iso. Ya pemenang nak mau menyempurnakan susuan 2 tahun. Masya Allah. Menyempurnakan susuan 2 tahun, hamilnya 9 bulan 10 hari, menyusunya 2 tahun, 3 tahun. Ya insohal kalam, ya au insohal hisab, kalau memang benar perhitungannya, dalam satu lahir satu anak itu dia hutang 90 kali. Sudah 3 tahun kan dia anaknya kan idealnya gitu. 90 tahun 90 kali 180. Iki lagi loro anaknya. Belum ideal 2 itu kata Pak Parman. Ya harus minimal 3. Berarti berapa? 270 utangnya kalau dia punya anak 3. Kalau dari seperti itu namanya demikian, tapi dari pertanyaan ya yang saya pahami dari, maka ini perlu dikonfirmasi ke yang bertanya ya, sebenarnya ini masih mampu berpuasa atau tidak gitu loh. Soalnya kalau dari cuman singkat seperti ini kesannya kayaknya mungkin sebenarnya mampu gitu ya, mungkin ya. Iya, makanya perlu tafsil ya. Ya. Perlu tafsil. Di sini ada insar sartiyah bahasa ulama. Ini yang bertanya ini sebenarnya mampu atau tidak untuk berpuasa. Ini saya bacakan dari kitab Fathul Qorib ya. Masya Allah. Baik. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dororon yalhaquhuma bisawmi ka dororil maridi aftorota wajaba alaihima al-qada'u. Jadi kalau yang dikhawatirkan memang dirinya, kalau apa itu Dan anaknya nanti dulu, ini tafsir loh, di sini nanti ada lanjutan. Dirinya sendiri. iya Syafi'iyah tak tafsir lah. Nah, yang dirinya sendiri mendapatkan madorot kalau memang itu dia berpuasa, maka ya boleh dia meninggalkan untuk tidak berpuasa. Tapi wajib alaihima al-qadha. Dia wajib qadha. Dan di bulan Ramadan sebatas berapa yang ditinggalkan. Jangan diasumsikan selalu 1 bulan, misalnya, jangan seperti itu. Ya mungkin ada yang 1 bulan atau yang kurang 1 bulan. Kemudian wa in khafata ala auladihima. Nah ini wa in khafata ala auladihima ai isqatil waladi. Kena mengandung khawatir keguguran. Sebetulnya dia mampu puasa, tapi dia khawatir kalau puasa sampai keguguran kehamilannya. Fil murdi'i aftarata
wajaba alaihima al-qada'u lil iftar wal kafarati aidon wal kafaratu aidon. Nah, kalau yang dikhawatirkan anaknya ya wajib dia tetap wajib kodok karena dia mampu tadi ya. Sebetulnya dia mampu, tapi khawatir kalau dia terjadi keguguran atau kekurangan susu, dia tetap wajib kodok ya. Itu wal kafaratu aidon. Kafarah. Ya paham Syafi'i ya. Coba bayangkan yang jenenge seorang ibu mengkhawatirkan atas dirinya itu jarang. Nah perlu orang mangan, yang penting anaknya makan. Secara umum mesti mengkhawatirkan atas anaknya nggak bisa nyusu karena kehabisan ASI tadi, karena puasa. Ada ASI tapi anaknya tetap lapar Ustaz karena nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Sahih. Coba bayangkan kayak ini, coba. Malah lebih parah lagi. Sudah wajib kodok, bayar fidyah lagi. Lu hukuman kok double-double ini kepiye toh? Padahal kelakuannya wong lanang. Ini kan bisa dari laki-lakinya yang bayarkan. Oke, makanya saya katakan 3 anak itu nanti utangnya 270. Jangan diasumsikan sebulan oke. Tapi secara umum kalau sudah wanita menyusui dan wanita hamil ini ya bisa sekalian kok. Besar sedikit. Tapi kan tadi kan istilahnya hukum iftirodiyah kemungkinan. Tapi kemungkinan bahwa ibu hamil kualitas ASINya bagus juga banyak Ustaz. Hanya tidak bisa dibuat justifikasi seperti itu. Contohnya banyak. Setelah melahirkan dia yang sama kita nggak bahas masalah iku. Kemudian nak wong hamil menyusui iku entuk ora poso. Siji berpendapat wajib kodok saja, siji kodok dan kafaroh. Kan kasihan kodok wal kafaroh. Kaifa? Aina ukul. Aina rahmah. Aina ad-dinu ala ad-dinul Islam ya bani ala samhah. Ini jumhur loh. Mahma jumhur. Ya jadi rojih itu belum tentu ar-rojih la yalzam rojih ma' jumhur. Ya benar. Nah itu saya prinsipnya seperti itu. Tapi kan juga tidak bisa dijustifikasi tadi bahwa ya dengan berpuasa kemudian memberatkan dan seperti itu. Itu kan kembali kepada masing-masing ya. Tidak secara otomatis bahwa berpuasa mesti memberatkan. Pada faktanya tidak demikian. Bahwa juga berpuasa tidak secara otomatis mengganggu kualitas ASI, enggak bisa juga demikian. Ya, ini bicara masalah umum, kaidah umum ya, secara umum. Secara umum nah orang nggak makan itu ora ono asine. Di sini apa? Tapi ya, nah yang saya maksud tidak seperti itu dibuat istilahnya justifikasi seperti itu ya, nanti dibuat aja tafsir tadi ya, jika tadi. Mana bunuh raiso, nggak bisa. Itu namanya apa likuli hukum istisna. Tapi kita bahas istisna terlalu panjang. Ya secara umum Anda menguatkan pendapatnya apa yang wajib kodok ma'al fidyah atau fidyah saja. Selesai itu aja kok. Atau dibuat pilihan mau ikut Ibnu Abbas, Ibnu Umar atau Ubay gitu ya. Seperti itu ikut sahabat. Agama kita model pecos Pak. Yang boleh memilih A atau B Pak.